Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yusuf Farid. Hari ini saya ingin membuat sebuah video yang tujuannya itu sebagai UTS Radio Journalism yang diampu oleh Miss Kuning sendiri. Nah, untuk itu kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa sejarah jurnalistik radio? Nah, jurnalistik radio itu berawal dari Amerika Serikat, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Menurut John Vivian, November 1916, radio jurnalistik itu dibutuhkan pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu untuk menyiarkan hasil pemilu. Jadi, pada saat Perang Dunia Kedua, media radio itu adalah sebagai tolak ukur pertama radio jurnalistik. Nah, yang kedua adalah apa pengertian dari bridging dan contohnya. Bridging sendiri menurut radio jurnalistik adalah penjembatan atau penjembatan antara satu kata dengan satu kata yang lain tanpa adanya hubungan. Contoh, gabut dan radio. Contohnya seperti ini. Baik, selamat siang kawan-kawan sekalian, pendengar 1415 Radio FM Jalan Soekarno-Hatta, Lampung Utara. Buat kalian yang di rumah atau dimanapun yang gabut, yang gak ada kerjaan, yuklah, daripada kalian membuang waktu kalian dengan kegabutan yang hakiki, lebih baik kalian mainlah ke radio atau mendengarkan radio di siaran kita hari ini gitu. Contohnya seperti itu ya kawan-kawan. Ini adalah bridging secara singkat. Nah, yang ketiga adalah coba sih kasih 5 saran ke penyiar radio di Indonesia. Oke, menurut saya pribadi adalah pertama, penyiar radio itu harus percaya diri. Oke, karena percaya diri itu bisa membawa kepedean tersendiri dalam pembuatan dalam penyiaran sebuah radio. Yang kedua adalah pengucapan intonasi itu nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat, jadi ya santai aja. Jadi bisa didengar jelas oleh para pendengar radio gitu. Jadi kan nggak semua pendengar radio deket tuh sama stasiun radionya sendiri. Jadi ya ngomongnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ntar malah nggak kedengeran sama penyiarnya gitu. Nah, yang ketiga, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Meskipun itu bukan bahasa formal, carilah atau gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Jadi nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi amat. Orang toh juga nanti bakalan didengerin juga kan. Nah, kalau misalnya pakai bahasa tinggi atau yang susah dipahami, ya bakalan di skip dong. Jadi nggak usah pakai bahasa yang kayak gitu, cukup yang sederhana aja, mudah dipahami. Nah, 1, 2, 3. Nah, keempat sekarang itu adalah pemilihan waktu yang tepat. Karena setiap orang itu kan beda-beda tuh jam kerjanya, mulai dari anak sekolah, kantoran, ibu rumah tangga, itu kan beda-beda. Jadi pemilihan waktu yang tepat itu sangat penting dalam penyiaran sebuah radio. Buat kalian para penyiar radio sejati, tolong carilah waktu yang tepat. Kalau misalnya pas lagi jam kerja, ya sesuaiin aja. Kalau emang mau nyiarin radio, ya sesuaiin siaran yang cocok buat mereka yang pada kerja, atau yang buat anak sekolah, atau bahkan yang ibu rumah tangga gitu. Jadi pemilihan waktu itu harus sangat tepat ya. Saran itu adalah saat istirahat, karena istirahat siang, sore, bahkan malam itu adalah sangat cocok dalam penyiaran sebuah radio gitu. Nah, yang terakhir adalah improvisasi dari si penyiar radio sendiri. Jadi nggak usah terpaku sama teks yang udah disediain. Jadi improvisasi aja, fleksibel, ngikutin kondisi. Karena kan kadang juga ada tuh yang di studionya kedatangan bintang tamu. Jadi nyesuaiin aja improvisasinya. Belum nanti ada yang telepon on air juga kan. Jadi ya harus nyesuaiin juga gitu. Nah, itu saran dari saya untuk kalian para penyiar radio sejati. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini lumayan banyak nih ya, ada 4. Nah, yang pertama adalah coba sih praktekin contoh opening radio. Oke, gini ya kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Yusuf Farid di 1514 Radio FM Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bumi. Dan
jangan lupa kalian dengerin terus, stay tune di siaran radio kita ini, apalagi ditemanin oleh saya nih yang kece habis badai lah. Jadi jangan sampai terlewat ya. Nah itu kawan-kawan, kurang lebih kayak gitu. Nah bisa juga ditambahin oleh yang di bawahnya, bisa kirimin nomor teleponnya atau bisa ngasih tahu kalau misalnya di studio itu ada bintang tamunya. Nah kurang lebih kalau saya gunainnya gitu aja, karena itu formal, ntar baru diimprovisasi di kemudian gitu. Nah untuk closingnya gini ya kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah dengerin kami menyiar radio di 1514 Radio FM Jalan Soekarno-Hatta, Lampung Utara. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak bintang tamu yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk menemani kami menyiarkan sebuah radio. Dan terima kasih juga untuk 2 penelpon sebelumnya yang sudah kirim-kirim salam, sudah berbincang-bincang juga dengan kami. Kami ucapkan terima kasih. Berdiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih ya. Kurang lebih kayak gitu ya kawan-kawan. Gunain aja bahasa-bahasa yang bukan gaul ya, tapi yang ngikutin tren sekarang aja, formal tapi dibalut dengan kemodernan. Itu baru keren. Nah untuk yang ketiga itu adalah voicer tentang virus corona. Nah kalau ini menarik nih ya kawan-kawan, gini contohnya. Oke baik kawan-kawan, buat di era tahun ini kita sedang dilanda virus corona yang merajalela, bahkan kita sendiri sampai terisolasi, lockdown di rumah, gak bisa kemana-mana. Buat kalian yang pekerjanya di luar, semangat demi istri, anak, dan pendidikan, jangan lupa ya, kalian ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah protokol kesehatan utama buat kalian. Nah buat kalian juga nih yang bekerja di luar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer sama cadangan masker, karena masker lagi susah nih, apalagi mahal sama kayak hand sanitizer. Oke, ingat 3 protokol itu. Nah yang terakhir adalah Vox Pop. Vox Pop di sini kita dimintain 3 contohnya nih. Nah jadi contoh yang pertama adalah di saat kalian melihat mendengar siaran tentang pemilu, kalian bakal dengar kayak gini nih. Contoh Vox Pop yang pertama. Maaf Pak dan Bu, gimana ya kandidat pemilu tahun ini? Apakah kalian suka dengan kandidat mereka? Ya maaf ya Mas, nggak tahu gitu. Jadi itu kayak apa ya, jadi Vox Pop yang pertama gitu. Karena apa? Kesimpulannya ternyata minat mencoblos atau memilih di pemilu tahun ini itu ya sangat kurang, karena masyarakatnya sampai nggak tahu kandidatnya siapa aja. Gitu tuh. Nah sama kayak gini nih, contoh yang kedua, maaf Bu, buat hari ini kita mau belajar apa ya? Dijelasin nih sama gurunya, kita belajar tentang statistik, yaitu penghitungan sebuah data. Ntar muridnya ditanya lagi nih, nak kamu emang mau belajar apa sih, kok emang kayaknya susah betul, statistik hari ini adalah apa? Gimana Bu ya, nggak tahu. Nah jadi kayak kesimpulannya gini, murid tersebut itu ya kurang banget rasa pengen belajarnya, menuntut ilmunya, karena tanya pelajaran aja nggak tahu, jangan-jangan sekolah nggak bawa buku lagi. Nah kayak gitu. Itu contoh Vox Pop yang kedua, dan itu sangat maklum dan sangat wajar banget di masyarakat, sering kita temui. Nah yang terakhir nih ya, sebagai penutup sebuah pertanyaan, Vox Pop yang ketiga itu adalah tentang bakti sosial. Misal banyak masyarakat yang kerumun dan berkumpul di suatu tempat, dan itu untuk mengikuti sebuah bakti sosial. Tapi ditanya sama reporter, maaf Pak, ini bakti sosialnya bertema apa, dan ini esensinya apa ya? Orang tersebut pasti jawab, ya Mas nggak tahu, saya mah ikut-ikut aja. Tuh, jadi ya kesimpulannya itu orang tersebut itu cuma ikut-ikut doang. Karena apa? Rame. Dia aja nggak tahu gimana
esensinya itu apa, temanya bakti sosial itu apa. Jadi ya asal bagiin gitu aja. Kalau makanan ya bagi makanan, kalau bagi perabotan ya perabotan, itu rumah Quran gitu. Oke kawan-kawan, saya harap penjelasan saya sebelumnya dapat dicerna dengan baik, dapat diterima dengan baik. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.